Bapak, Ibu, Saudara, sahabat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Satu bagian firman Tuhan saya bacakan untuk kita pada hari ini, terdapat dalam Ulangan pasal 7, ayat pertama sampai ayat yang ke-11, berkata demikian, sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul kalah mereka, maka haruslah engkau menumpaskan mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka, anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak-anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka, janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka haruslah kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka harus kau hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukan kamu ini yang paling kecil di antara bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihani kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan di tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri sendiri, dari orang yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia, ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan padamu pada hari ini, haruslah engkau lakukan. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nats renungan firman Tuhan pada hari ini untuk kita terdapat dalam Ulangan pasal 7, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Tapi saya mengambil satu ayat nats pokok untuk kita yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Saya membaca di ayat 6 seperti ini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sahabat BSJD yang kekasih, menyandang status predikat sebagai umat kudus bukanlah sesuatu yang dianggap remeh. Karena ketika seseorang menyandang predikat atau status sebagai umat kudus, menunjukkan sebuah kehidupan yang baru, menunjukkan sebuah kehidupan yang berbeda dengan cara manusia atau kehidupan yang ada di dunia ini. Umat kudus memisahkan diri dari cara hidup manusia yang ada di dunia ini. Ulangan pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, di mana bangsa Israel ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kudus, menjadi umat kesayangannya. Tentunya dasar pemilihan ini bukan karena kehebatan bangsa Israel, bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kelebihan yang mereka miliki, tetapi Tuhan menetapkan dan memilih bangsa Israel sebagai umat kudus, umat kesayangannya, atas dasar kasih dan setia Allah, dan atas dasar perjanjian Allah terhadap nenek moyang bangsa Israel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tentunya sebagai umat kudus,
bangsa Israel harus menunjukkan identitas diri yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Maka oleh sebab itu dalam nas hari ini diingatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Allah bahwa ketika bangsa Israel menyandang status sebagai umat kudus, berarti mereka harus menjaga hidup mereka benar-benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak boleh mencemari iman mereka dengan penyembahan-penyembahan berhala yang ada di sekitar mereka. Bahkan mereka tidak boleh mengikuti cara hidup dan gaya hidup bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan melalui nats ini juga diingatkan bagi bangsa Israel sebagai umat kudus, agar mereka menyingkirkan penyembahan-penyembahan berhala, menyingkirkan patung-patung yang disembah, dan mereka hanya menyembah kepada Allah yang hidup, Allah Israel yang setia memberkati dan memilih kehidupan mereka sebagai umat kudus dan umat kesayangan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya dan kita semua diangkat oleh Tuhan sebagai umat kudus milik kesayangannya ketika kita percaya kepada Dia. Dan bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan saya dan kita semua agar kita tidak mencemari hidup kita dengan cara-cara hidup dunia yang tidak mengenal Allah. Umat kudus milik kepunyaan Allah harus memiliki identitas hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kita harus terpisah dari cara hidup kita dengan mereka, baik melalui kehidupan iman kita, melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku dan perbuatan kita, harus menunjukkan identitas bahwa kita adalah umat kudus, umat kesayangan Allah, umat yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, maka oleh sebab itu hari ini melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita bersama mengoreksi diri. Bagaimana dengan jalan-jalan hidup kita sampai hari ini? Apakah kita sudah terlalu jauh terpisah dari Allah, atau jalan hidup dan cara hidup kita mulai tercemar? Hari ini Tuhan mengingatkan saya dan kita semua sebagai umat kudus milik kesayangan Allah harus kembali hidup di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus menguatkan kita agar kita terus menjadi lebih baik, hidup kita memuliakan Dia, dan kita boleh hidup dalam kehendak-Nya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam Kristus. Kami boleh bersyukur karena kami masuk dalam bilangan orang-orang yang dikasihi umat kudus, umat kepunyaan Allah. Biarkan kami dalam menjalani hidup kami tidak mencemari jalan kami dalam jalan yang salah. Kami tidak mencemari hidup kami dengan kehidupan dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kami boleh menunjukkan identitas diri kami, bahwa kami adalah umat kesayangan, umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami boleh mengucap syukur. Ini doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom.